Penyebab Federico Chiesa kesal dengan formasi Juve racikan Massimiliano Allegri. Penyebab Chiesa kesal dengan formasi Juve racikan Allegri menarik untuk dibahas. Ya, Allegri telah mengubah formasi yang biasa ia gunakan sebelumnya sehingga membuat penyerang asal Italia itu geram. Allegri memang terkenal menggunakan formasi 4-3-3 selama bertahun-tahun. Dalam formasi itu, Chiesa bermain dengan baik sebagai penyerang sayap selama berseragam Juve sejak Juli 2022. Namun, Allegri kini telah mengubah formasi 4-3-3 dengan formasi 3-5-2, sehingga Chiesa harus bermain dengan back sayap senior tua. Itu artinya Chiesa harus menyesuaikan diri dengan formasi baru Allegri. Sehingga Il Bianconero yang dikutip dari Juve FC melaporkan bahwa mantan pemain Fiorentina tersebut tidak senang alias kesal. Federico Chiesa disebut tak menikmati formasi 3-5-2 yang harus berposisi sebagai bek sayap dalam beberapa laga terakhir dan lebih memilih formasi 4-3-3 sebab ia ingin bermain lebih dekat ke gawang lawan. Sebagai informasi, Chiesa adalah salah satu pemain kunci Juve, namun salah satu pemain terbaik bersama timnas Italia di Piala Euro 2020 harus beradaptasi dengan sistem baru Allegri. Terlebih, ia melewatkan sebagian besar tahun 2022 dikarenakan cedera dan baru saja mendapatkan menit bermain. Sang penyerang masih belum bisa memainkan 3 pertandingan dalam 1 pekan. Pada saat ini, Juve tengah mempersiapkan diri untuk laga leg kedua playoff babak 16 besar Liga Euro 2022-2023 kontra Nantes. Mereka akan melawat ke Prancis pada Jumat 24 Februari 2023 dan perlu menang untuk lolos setelah bertahan di kandang dengan skor imbang 1-1 pada leg pertama. Legenda AC Milan harapkan Juve dapat tertular nasib muncul Napoli. Ruud Gullit mengharapkan tim berjuluk Singoia Tua bernasib beruntung seperti Napoli pada musim 2022-2023. Juve menjalani musim 2022-2023 dengan hasil kurang memuaskan. Pasukan Allegri saat ini tertinggal cukup jauh dari para pesaingnya yang masing-masing menempati zona Eropa di klasemen kompetisi Liga Italia. Juve menempati urutan ke-7 klasemen sementara Liga Italia. Juve tercatat sudah menelan 5 kekalahan dan 4 hasil imbang dari 23 laga yang dijalani. Torehan itu membawa Juve mengoleksi 32 poin. Tepat di atas Juve, ada Atalanta yang sudah mengemas 41 poin. Tak hanya di kompetisi domestik, Juve juga menelan hasil buruk di ajang Liga Champions. Juve tersingkir dari ajang Liga Champions setelah menempati urutan ketiga klasemen akhir babak penyisihan grup H. Juve tercatat hanya memetik 1 kemenangan di babak penyisihan grup H, sedangkan dalam 5 pertandingan lainnya menelan hasil minor. Hasil itu membuat Juve harus rela tersingkir dan melanjutkan pertandingan di babak playoff 16 besar Liga Euro. Atas serangkaian hasil minus yang didapatkan oleh Juventus, mantan pemain AC Milan yakni Ruud Gullit memberikan komentarnya. Ia membandingkan perbedaan nasib Juve dengan pemuncak klasemen sementara Liga Italia yakni Napoli. Selain di kompetisi domestik, Gullit menyampaikan bahwa Napoli merupakan calon kuat peraih trofi Liga Champions. Saya mengatakan Napoli merupakan favorit peraih trofi Liga Champions dan saya masih belum berubah pikiran. Napoli tak dikenal sebagai tim yang kaya atau memiliki penghasilan yang tinggi. Namun tim tersebut dinilai cukup cemerlang memilih pelatih dan para pemain. Napoli saat ini ditukangi oleh Luciano Spalletti dengan Victor Osimhen dan juga Kiska sebagai mesin pencetak gol. Menurut Ruud Gullit, Juve seharusnya dapat belajar dari Napoli untuk memaksimalkan tim. Legenda tersebut juga menyindir hukuman pengurangan poin untuk Juventus atas tuduhan pemalsuan laporan keuangan. Anda tidak pernah ingin menghadapi situasi seperti itu yang seharusnya tidak terjadi di klub besar seperti Juventus. Saya berharap mereka telah belajar. Tuturnya mengakhiri.
Juve bidik Monza sebagai suksesor Alessandro. Masa depan Alessandro bersama Juve tampaknya tak berlanjut di musim depan dengan kontrak sang pemain yang akan berakhir pada bulan Juni tak diperpanjang. Bianconeri kini tertarik dengan bek kiri Monza Carlos Augusto sebagai suksesor bek Brasil itu. Augusto telah menjadi salah satu pemain paling mengejutkan di Serie A musim ini. Total, ia sudah mengemas 4 gol dan 3 assist dalam 20 pertandingan liga yang sudah dilalui bersama dengan Monza. Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih Juve Allegri adalah pengagum lama pemain tersebut, di mana Allegri bahkan pada 2020-2021 memantau langsung Augusto ketika berkiprah di Serie B. Carlos Augusto merupakan salah satu opsi Juve untuk menggantikan posisi Alessandro. Bek asal Brasil itu memiliki klausul untuk memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi jika membuat 40 penampilan musim ini, tetapi ia dan klub dikabarkan bersedia untuk berpisah pada musim panas nanti. Augusto merupakan bukan satu-satunya pemain yang dibidik oleh Bianconeri, namun pemain Benfica yaitu Alex Grimaldo juga telah dipantau, belum lagi kembalinya Andrea Cambiaso dari masa peminjamannya di Bologna pada musim panas nanti. Meski demikian, sumber tersebut memperingatkan Bianconeri mendapati persaingan ketat dengan Atalanta menjadi peminat Augusto. Bahkan Inter dikabarkan bisa masuk dalam persaingan. Sadar pemain andalannya dipantau, petinggi klub berjuluk Biancorossi yaitu Adriano Galliani langsung menegaskan tidak akan menjual Augusto. Ia menilai pemain itu merupakan pilar penting bagi Monza. Kami cenderung tidak menjual siapapun, tetapi sekarang tidak ada gunanya membicarakan pasar, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Augusto yang sedang menikmati musim pertama yang luar biasa di Serie A. Produk Akademi Continuas ini bergabung dengan tim asuhan Silvio pada tahun 2020, membantu klub mengamankan promosi ke divisi utama. Dengan kecepatannya yang eksplosif dari sisi kiri, ia pernah mencetak 1 gol ke gawang Juve di Allianz Stadium. Kontraknya bersama dengan Monza berlaku hingga 2024. Meskipun ia berasal dari Brasil, ia juga memiliki paspor Italia.